Selamat pagi teman-teman. Oke, eh, kita mau mulai lagi ngobrol santuy ya. Kali ini topiknya tentu temanya masih tentang psikologis juga. Kita tunggu dulu ini partner saya dari konselor sebaya. Nanti biar bisa langsung perkenalan dulu. Suara terdengar oke ya ini ya? Oke banget. Oke, halo Yui. Apa kabar? Baik, kamu gimana kabarnya? Cukup baik di tengah situasi pandemi kayak gini. Yang kan kita bahas nanti. Weh. Oke, oke. Tetap berusaha untuk ini ya. eh Semangat. se Positif spirit. positif semangat. Positif Oke. semangat. eh, eh. Aku buka dulu ya Yui ya. Teman-teman, pada pagi hari ini kita bersama Yui. Yui ini salah satu apa Yui kamu nih? Konselor sebaya generasi pertama ya. Iya. Iya, coba Yui bisa dijelaskan sedikit dulu tentang konselor sebaya itu apa gitu. Nah, jadi ide awalnya Konselor Sebaya itu kita sebagai bisa dibilang little helpersnya dari student support untuk check up on our friends. Jadi kita kayak jadi bukan mata-mata sih sebenarnya, cuman kita kan yang lebih dekat sama teman-teman di UMN, jadi kita bisa lebih aware kalau misalnya teman-teman kiranya butuh bantuan nggak ya, kita bisa ngapain untuk bantu mereka. Jadi kita dilatih dalam kurun waktu itu tuh berapa ya mbak, 3-4 hari kita dijelin materi untuk bisa jadi konselor singkat gitu, konselor Iya. kilat. Kamu tuh yang tahun Itu berapa hebat ya? sih. Lupa saya mbak, semester berapa itu juga ya, ini 2016 Tahun atau 2000, aku lupa enggak sih, enggak pokoknya enggak enggak. 18 ya, 2018. akhir Heeh, semester heeh. genapnya. Oke gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu tentang konselor sebaya di UMN, UMN punya konselor sebaya itu mahasiswa yang tertarik dengan ilmu psikologi, dilatih sama student support untuk bisa mendampingi teman-teman. BTW kok di tempatku suaraku kayak berdengung-dengung gitu ya? Tempatmu berdengung nggak? Ada suara hujan sih aku dengar, tapi suara mbak oke. Oh, oke. Teman-teman bisa dengar suara kita berdua dengan baik kah? Atau Ya kenapa ya kalau kok ada nggak berdengung jelas gini? ya ngomong aja di komennya, nanti kita share. Gitu. Eh, di perbincangan kali ini yang akan jadi moderator nanti Yui. Kenapa Yui? Yui kan masih mahasiswa nih. Jadi kita akan tanya jawab dari sudut pandang mahasiswanya. Gitu. Terus untuk teman-teman juga yang mau tanya-tanya terkait dengan hal-hal apa sih yang mau diketahui tentang psikolog, bisa banget juga langsung di type di sini. Oke. Aku type dulu judulnya kita. Oke, things you should know about psychology. Hmm. Suaranya udah oke kalau kayak gini sekarang, agak kecil ya tadi. Ini lebih oke. Oh ya udah oke, aku kayak gini berarti, sip sip. Oke. Things you should know. Tapi seneng deh banyak yang join, banyak yang kepo juga ternyata ya mbak. Iya. Soalnya pada banyak stigma nih tentang psikolog. Nah benar-benar. Pada pada takut gitu. Ada apa nih? Kenapa nih? Gitu. Hmm. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang mau dapat SKKM dari mengikuti acara live Instagram ini, teman-teman bisa bikin review sedikit, lalu bisa bikin uh, apa namanya Instastory, terus screenshot live ini sama follow IG kita. Terus nanti dikirim ke email studentsupport@umn.ac.id ya. Nanti biar diproses di situ. Oke, Wi, mungkin langsung aja kali ya. Monggo, Wi. Apa Boleh boleh. apa apa yang hal apa gitu dari awal yang ingin kita diskusikan atau apa sih menurutmu mahasiswa tuh mau tahu apa gitu?
Oh, satu hal dulu nih Mbak. Kemarin aku Mm-mm, iseng nih liat Instastory teman-temanku. Ada satu mm-mm. temanku tuh yang nge-screenshot email tentang Think Digital Bus Psychologist ini kan di student mereka. Ah, Terus dia udah oke. ngomong satu hal menurut aku menarik banget nih. Apa tuh katanya? Kenapa orang ngira kalau kita ini butuh bantuan psikologi, kita kurang iman, Mbak? The biggest misconception ever. Mungkin bisa dimulai dari Oke, situ. boleh, boleh, boleh. Ini menarik sih. Hmm. Eh, karena kita di Indonesia ya, maka iman, religion, agama, atau keyakinan itu menjadi hal yang penting gitu. Nah, kalau misal di luar, mungkin nggak akan juga orang akan membahas kurang iman, suruh berdoa, dan lain sebagainya. Aku pikir enggak. Sebenarnya gini, saling terkait satu sama lain, hal-hal spiritual sama psikologi, Sui. Ada beberapa orang yang cocok untuk mendapatkan ketenangan lewat cara spiritual. Jadi dengan dia berdoa, connected ke atas gitu, tenang gitu kan. Nah, jadi ketika itu working untuk dia, dia akan expect orang ketika nggak tenang, oh hubungannya terganggu nih antara dia sama Tuhan. Karena di dia working gitu loh. Nah, padahal kan sebenarnya orang lain mungkin bisa dengan cara yang lain gitu. Atau memang bukan spiritualitasnya yang terganggu gitu, tapi lebih ke uh, problem, cara-cara penyelesaian masalahnya yang perlu diperbaikin lagi gitu. Atau lifestyle-nya, cara-cara untuk menjalani kehidupannya. Pengelolaan stres, dan lain sebagainya gitu. Uh, jawabannya mungkin karena kita ada di Indonesia, that's why orang-orang sering Oh, sering budaya ya bilang berarti ya. budaya. So kadang sebel aja gitu Mbak. Apalagi kalau yang udah Hmm. bawa rukiah gitu kan, kayak ya ampun, nggak segitunya, Ferguson. Tapi rukyah itu bisa dipahami dengan baik olehku ya. Jadi rukyah itu kan suatu doa yang berulang-ulang ya, disampaikan terus-menerus gitu ya ke seseorang gitu oleh orang yang tahu sesuatu tentang agama, disampaikan gitu kan. At some point rukiah, doa yang terus-menerus itu tuh membawa suatu gelombang yang bisa mempengaruhi kita ke tahap ketenangan gitu. Jadi bisa jadi, jadi kita nggak bisa bilang, oh itu kayaknya nggak bener deh atau nggak bekerja dengan baik. Bisa aja untuk beberapa orang gitu. Tapi ya tergantung seberapa besar mereka mau berproses dengan cara rukiah tersebut. Aku lebih senang gini, apapun ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini, cara rukiah, hipnosis, psikolog, psikiater, dukun, apalagi apa sih namanya, nama lain dari dukun tuh, Wi? Paranormal. Apa ya? Ya, Normal. gu, guru Guru besar guru gitu spiritual ya. ya, guru Oh, guru spiritual. spiritual. Kalau guru besar mah kuliah. Guru spiritual. Nah, apapun itu kan sebenarnya suatu hal yang ada dan mungkin satu orang tuh pernah tertolong dengan salah satu alternatif itu gitu. Dan aku pikir tetap keep open minded aja. Karena kita nggak akan pernah tahu sampai suatu masa nanti akan ada suatu penelitian yang real membuktikan bahwa dukun itu ada ternyata. Oh ini saya bisa jelaskan nih secara riset, bisa diterima secara ilmiah gitu kan, nggak pernah tahu. 10 tahun lagi, tahun 2033, nggak bisa tahun berapa gitu, bisa loh. Soalnya hal yang menarik ya di dunia psikologi, 5 tahun terakhir hipnosis tuh not really dianggap, tapi di baru-baru ini, mungkin 1 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini, sudah ada mulai pembuktian penelitian dari adanya hipnosis itu. Nah, aku pikir ke depannya dunia ini akan seperti itu sih. Maka jangan menutup kemungkinan. Jadi kalau misalkan ada orang bilang, Fiona, lu kurang iman deh kayaknya, makanya lu ngerasa kayak gini, misalkan gitu ya. Kita bilang aja dalam hati kita, iya, di dalam beliefmu menjelaskan kondisi saya seperti itu, dan ya it's okay gitu. Kalau saya dengan cara saya, aku pikir gitu sih. Whatever works, jadinya works aja ya Mbak. Iya, gitu deh. Oke. Terus hal kedua yang sering banget, aku juga dulu kayak pertama waktu Mbak Fiona langsung bombard dengan pertanyaan ini.
Sebenarnya Iya bedanya ya Wi. psikolog sama apa psikiater tuh apa sih? Sama aja gak sih sebenarnya? Beda Wi. Beda. Lebih kerenan Bedanya. psikiater. Enggak deh. Oh, Enggak. Em, nggak boleh harus aku pede kan sama profesi sendiri, Mbak. iya, aku kan psikolog ya. Mm-mm. Psikolog itu kan S1-nya dia sarjana psikologi tuh. Terus S2-nya dia ambil profesi. Mesti magister psikologi profesi. Karena psikologi itu ada magister yang sainsnya gitu. Alat perang kita itu psikoterapi, alat tes, hal-hal gitu tuh. Nah, kalau psikiater tuh S1-nya mesti kedokteran gitu. Terus nanti ambil apa fokusnya ke ilmu kejiwaan. Makanya biasanya psikiater itu belakangnya ada spesialis kejiwaan, apa SPKIJ ya. Uh, SPKJ. SPKJ. Ilmu jiwa gitu. Nah, obat perangnya apa? Treatment obat. Jadi seringkali ketika orang yang datang ke psikiater, obat yang keluar gitu. Sebenarnya mereka berdua ini kerjanya bersama-sama gitu loh, Wi. Nggak ada yang lebih bagus atau yang mana gitu, psikiater atau psikolog gitu. Dilihat dari kondisi kliennya juga, kalau misalkan udah sampai yang nggak bisa ngelola diri banget, atau memang ada, kan keadaan gangguan mental itu kan bisa berasal dari ini ya, biologis ya, entah apa sarafnya salah dan lain sebagainya, itu kan mesti obat gitu deh bedanya psikiater sama psikolog. Berarti kalau ada anggapan kalau kita ke psikiater berarti kita lebih parah tuh miskonsepsi atau bener tuh, Mbak? Nah ini nih definisi parahnya ini aku pikir hati-hati nih kita. Hmm. Lebih gini sih, mana aja yang lebih mudah diakses oleh teman-teman, maka datanglah dulu. Jadi misalkan, oh yang paling dekat apa? Puskesmas. Adanya psikolog. Mau ke psikolog, cek dulu aja gitu kan. Kita kan nggak bisa diagnosis diri sendiri kan. Kita nggak tahu tuh apa nih, kenapa nih gitu kan. Nanti kalau misalkan psikolognya bilang, oke nanti ketemu psikiater ya, biar bisa dapat bantuan obat baru ke psikiater. Nanti psikiater pun juga begitu tuh. Atau yang paling dekat sama kita, oh ternyata RS, rumah sakit, adanya psikiater. Oke, saya ke psikiater dulu untuk cek gitu. Nanti lihat rujukan psikiaternya. Disaranin ke psikolog apa enggak untuk menjalani psikoterapi selain terapi obat tadi. Sebenarnya psikiater juga beberapa bisa melakukan psikoterapi, cuman memang lebih kebanyakannya treatment obat. Gitu sih. Oke. Jadi lebih ke sumber permasalahannya itu mau ditembak yang mana? Mau yang obat atau mau yang terapi tadi? Oh, oke. Nah, sebelum kita mau mutusin Mbak, kita mau obat atau terapi sama akses yang ada. Hmm. Ciri-ciri kapan kita tuh sebenarnya butuh pertolongan atau kita butuh Hmm. seorang psikolog atau psikiater tuh kayak gimana? Hmm. Gini, kita ini kan punya 3 hal yang perlu kita cek ya. Mungkin teman-teman yang ngelihat ini juga bisa langsung cek. Yang pertama itu adalah pikiran. Pikiran kita sedang dalam keadaan oke nggak? Keadaan oke itu apa maksudnya? Dia nggak overthinking sampai kita kelelahan sendiri. Atau dia kok ngeblank gitu. Dalam jangka waktu yang lama gitu, ngeblanknya lama gitu. Dan nggak bisa kita kelola gitu, susah gitu. Nah itu pikiran itu satu. Yang kedua perasaan. Ada perasaan yang susah untuk dikelola nggak gitu. Atau perasaan yang nggak tertahankan kok seringkali muncul gitu. Pikiran, perasaan, dan yang ketiga yang paling sering kelihatan itu adalah perilaku. Seringkali kita sadar loh kok saya suka ngambilin barang di toko ya, gitu misalnya gitu ya. Kayaknya ada yang bahaya nih sama Sering saya nih contohnya gitu ya. kan. Maka cari bantuan untuk cari tahu kenapa ya kok saya senang banget gitu, atau kok saya senang mukulin orang ya gitu. Nah, itu tuh 3 hal itu dicek. Kalau misalkan ada yang nggak oke dan kita nggak bisa kelola dengan diri kita sendiri, aku pikir nggak apa-apa cek ke psikolog. Oh iya, anggaplah keadaan mental seseorang itu kayak kontinum gitu ya, Wi.
ini minus, nol, terus plus, gitu kan. Nah, kalau misalkan kita punya problem di pikiran, perasaan, perilaku, kita anggap ini adalah nol. Sorry, minus, minus, gitu kan. Nah, seringkali orang bilang, iya lu yang minus-minus tuh ke psikolog deh, biar dia nolin. Terus biar bisa plus, plus, plus gitu. Tapi sebenarnya, nggak melulu orang yang minus-minus tadi yang harus ke psikolog. Tapi boleh juga yang nol ini, yang ngerasa, aku tuh nggak ada masalah sama pikiranku, oke-oke aja. Perasaanku juga oke-oke aja, perilaku juga oke-oke aja. Tapi kok stagnan ya? Kok ngerasa nggak berkembang ya, gitu kan? Nah, itu bisa juga diskusi sama psikolog. Karena kita punya alat tes gitu kan, untuk tahu apa sih minat yang belum digali, kok belum atau nggak merasakan excitement ketika menjalani kehidupan. Nah, sehingga ketika dari keadaan nol tadi, ketika bertemu psikolog, harapannya bisa plus, 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 plus tadi. Gitu deh. Berarti itu ya perasaan kita tuh sebenarnya valid ya Mbak. Minta di Betul. notice itu sepertinya. Kadang kan Betul, kita betul, kalau betul. nih kadang apalagi gini nih Mbak, kalau mahasiswa tuh ya kadang kalau udah stres misalnya mendekati UTS atau UAS, kita kadang tuh ada merasa nggak nyaman di sendiri. Ini I cannot help it ya, nggak tahu teman-teman yang lain gimana. Cuma kadang sekitarku juga merasakan kok kayak kelompok lain lebih bagus ya, misalnya kayak kerja kelompok gitu, kok kita gini-gini aja. Terus kadang juga merasa kayak tuntutan dari entah dari dosen, terus kita harus maintain IPK whatsoever. Kadang kita ngerasa kayak perasaan kayak gini tuh malah, aduh ntar dulu masih sibuk nih mau uas dulu ngejar UTS. Nah, itu gimana Mbak? Kayak biar kita nyediain waktu gitu untuk perasaan kita sendiri. Ini berarti fokusnya kemana? Keseringan membandingkan diri dengan orang lain, atau ada pikiran-pikiran dari masa lalu yang muncul ketika kita perlu untuk fokus? Wah dalam juga ya. Saya kepikirannya gini doang sih Gimana, kayak gimana, gimana? uh, ini udah lama gak interaksi sama manusia lain jadi kayak gini deh kayaknya. Iya, Kayak bingung gini ya? loh Mbak. Iya jadi bingung gitu kalau ngomong. Pokoknya kayak gini. Kita tuh susah kadang nyediain waktu untuk check on ourselves gitu loh dengan perasaan kita sendiri. Kayak kadang Mbak Vi ngomong setidaknya sehari-hari tuh nanya kayak kamu apa kabar, baik-baik aja kan, apa sih yang ganggu kamu gitu-gitu. Kadang tuh susah gitu loh Mbak buat waktu untuk Oh, menanyakan diri sendiri kayak gitu. Kayak kasus ini contohnya tuh misalnya mau UTS atau UAS kita malah sibuk sendiri sama kerjaan kuliah tapi kita nggak sibuk sama diri sendiri gitu Mbak. Nah ya, itu maksudnya. oke. Oke, oke. Iya, aku paham. Uh, kita tuh nggak terbiasa untuk menanyakan kabar diri sendiri, sehingga ketika diminta untuk menanyakan kabar diri sendiri, aneh ngerasanya. Aneh. Betul, hal-hal yang aneh itu tidak menjadi prioritas kita. Prioritas kita adalah ngerjain tugas dan yang lain sebagainya, gitu kan. Nah, uh, ini kan berarti tentang prioritas kan. Prioritas ini kan berbicara tentang seberapa penting nih ini bagi kehidupan saya. Ngerjain tugas penting, Mbak Fiona. Kenapa? Karena IPK, karena nilai, karena saya mau lulus, dan sebagainya gitu kan. Nah, uh, orang-orang yang sudah mau mencoba menyempatkan diri, menyapa diri, artinya dia udah nemuin urgensi nih. Oh, ini keadaan diri saya udah nggak betul nih. Kayaknya saran dari psikolog mesti saya lakukan nih untuk cari tahu ada apa dengan diri saya gitu kan. Selama urgensi itu nggak nemu, maka berbicara dengan diri sendiri sulit untuk bisa naik ke prioritas pertama. Aku ngerasa lebih ke sana aja sih. Ya lihat nanti aja akan ada masanya self care atau self healing itu meneriakkan urgensinya, sehingga mau nggak mau kita mesti off yang lain untuk fokus sama ini dulu. Aku jadi ingat kata-kata Mbak Vi dulu kayak awal-awal kita konselor Subayani tiba-tiba. Mbak tuh dulu suka menganalogikannya kayak gini. Perasaan kita tuh yang kita bungkam itu kayak orang ngetok pintu rumah kita kan. Kayak awalnya pelan, terus karena kita nggak ngegubris makin kenceng tuh. Nah akhirnya si tamu ini kan datangnya tiba-tiba terus kayak jebrakin buka pintu, nah kita kewalahan. Itu tuh kadang yang bikin mahasiswa tiba-tiba nangis. Iya, betul-betul banget. Makanya kan untuk preventif itu terjadi kan, ya itu tadi kan ada langkah-langkah yang mau. Tapi kadang orang tuh memang gitu, dan kita nggak bisa memaksakan.
Kita nggak bisa, ayo dong, ayo sekarang kamu ini. Kalau menurut dia, menurut kehidupan dia, pikiran dia mengerjakan tugas lebih penting, kita nggak bisa paksakan. Kita malah jadi kayak orang yang banyak omong, terlalu cerewet, memaksakan kehendak gitu kan. Kalau kita bilang, ayo dong kamu kenali diri dong gitu kan. Setiap orang punya prosesnya beda-beda dan itu nggak apa-apa menurutku. Oke deh. Mm-mm. Nah, balik lagi ke 3 hal yang tadi kita perlu cek nih Mbak. Ada pikiran, perasaan, sama perilaku. Itu kan Mm-mm. tujuannya untuk kita sehat mental gitu kan. Ya, supaya kita tahu. Nah, mendefinisikan sehat mental itu sebenarnya kayak gimana sih Mbak? Bukannya kita juga perlu Oke, stres ya dalam hidup? betul betul. Uh, Sehat mental itu nggak selamanya bahagia. Itu satu. Karena aku ngerasa kok orang ngerasa ketika dia sedih itu, aduh aku lagi gangguan nih, aku lagi ini nggak baik gitu misalkan gitu ya. Itu sebenarnya suatu hal yang hiperbol menurut saya gitu. Karena untuk orang yang sehat mental perlu merasakan sedih. Ada masanya kita kecewa. Bayangkan dapat nilai jelek kita nggak kecewa, ya kan? Ini sehat mental apa enggak? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Aku juga Tergantung nggak gitu tahu kan. deh. Makanya makanya sebenarnya bukan tentang mengalami emosi yang tidak menyenangkan yang membuat kita menjadi tidak sehat mental. Ini apa ya? Hal umum yang terjadi yang saya temuin tuh gitu. Kenapa ya Mbak? Saya kok ini gitu. Saya bilang ya wajar, valid. Kalau kata Yui tadi valid lah kamu merasakan seperti itu gitu. Jadi jangan jangan nggak mau ngerasain perasaan yang nggak menyenangkan gitu karena ya orang sehat mental juga mengalami hal seperti itu. Uh, Cara ngeceknya kita masih sehat mental apa enggak? Kalau kita punya porsi itu seberapa besar kita mau menyediakan diri atau mentoleransi suatu perasaan-perasaan yang nggak menyenangkan, sehingga kita bisa nggak terbawa arus, tetap melakukan aktivitas dengan baik gitu, semacam makan, minum, mandi gitu sih. Kegiatan sehari-hari. Tapi kalau misalkan salah satu dari kegiatan sehari-hari itu udah mulai terganggu, nanti bisa dicek dulu nih apa problemnya sebenarnya. Gitu jelas nggak ya, Wi? Karena aku Jelas juga banget bingung tuh Mbak. sama ngomong aku. Ini tanyain Mbak teman-teman jangan kalau ada buka yang yang mau itu Mbak. Oh iya, kalau itu ada yang mau teman-teman nanya. kalau mau nanya bilang aja ya, tulis aja di komen nanti dibacain kok. Tenang aja, kamu nggak akan Iya. di-ignore di sini. Dikir. Nggak akan di-ignore, oke. Mm-mm. Aku jadi lupa tadi aku mau nanya apa ya Mbak? Ayo apa? Mungkin bahas lagi ini aja nih ya. Ini kan lagi pandemi nih. Beberapa Mm-mm. orang mulai merasakan kayak mereka going insane, terlalu lama di rumah. Terus kalau Mm-mm. keluar pun ribet gitu, harus pakai persiapan, masker, cuci tangan, Mm-mm. ganti baju, bla bla bla. Nah, perannya psikolog sendiri nih Mbak di tengah pandemi itu seperti apa sebenarnya untuk ngebantu kita lewatin masa-masa seperti ini? Oke. Eh, iya ya, pandemi ini untuk teman-teman juga yang ngerasa udah going insane gitu, kelamaan nggak ketemu manusia lainnya. Kalau udah ngerasa nggak nyaman banget, feel free untuk kontak psikolog, guys. Untuk mahasiswa UMN, ada student support. Untuk masyarakat yang biasa, banyak sekali biro-biro psikologi membuka konseling gratis terkait dengan pandemi. Apa maksudnya terkait dengan pandemi? Nggak mesti jadi ODP atau PDP dulu baru dapat privilege untuk bisa free counseling. Tapi situasi ini, kok kita sehat-sehat aja nih, gitu kan? Tapi situasi ini tuh bikin kita overthinking gitu. Jadi, nah itu salah satu orang yang terdampak sebenarnya gitu sih. Karena begini, staf kepresidenan itu baru mengeluarkan apa namanya? Pokoknya line untuk menghubungi psikolog. Jadi kalau teman-teman akses 119 di eksternal 1 atau 2 itu untuk tanya-tanya tentang kondisi kesehatan kita, fisik, ini saya gimana sebelum ke rumah sakit gitu kan. Jadi diseleksi dulu, kita kayaknya ada apa nih, saya nih kok sesak nafas dan sebagainya. Nah, telepon dulu ke sana untuk cek. Tapi kalau misalkan dibilang
oke ke RS, ceknya baru ke RS gitu kan. Nah, di extension yang ke-8 itu bisa bertemu dengan psikolog. Kalau teman-teman pakai provider Telkomsel, nelponnya ke 119 ini bisa free. Nah, gitu. Jadi bisa kontak ke sana juga untuk bisa ini. Aku tuh mau ngomong, oh ini, si staf kepresiden tuh bilang gini, di pandemi ini eh, kebutuhan untuk menjaga kesehatan jiwa tetap sehat itu 80% besarnya di tengah-tengah pandemi ini. Kenapa? Ketika kita stress out, imun tubuh kita nggak mampu untuk bisa memproduksi imun dengan baik. Itu yang bikin kita menjadi mudah terserang virus-virus gitu. Karena ketika di rumah sakit pun sebenarnya yang dilakukan itu kan perawatan ya Wi ya. Bukan obat yang diminumin atau vaksin gitu kan belum ketemu kan kita kan. Itu lebih ke perawatan biasa gitu. Apa tujuannya? Ya biar imun tadi muncul untuk bisa ngobatin tadi. Ini Mas Dio bilang nih namanya sejiwa. Iya namanya sejiwa. 119 extension 8 itu. Gitu Lebih bingung deh. nanya siapa yang namanya sejiwa. Namanya sejiwa. Nama Aku nama salah nangkep, aku mikir. nama lainnya, Maaf ya nama mas, saya lain kudet. 119. Oke, 109 itu sejiwa. Oh ya, sama ini sih Mbak, kan kalau kita lagi pandemi gini, kita harus stay home kan untuk break the circle juga. Tapi beberapa orang itu di rumah malah mereka nggak punya hubungan yang baik misalnya dengan orang tua, sering ribut atau gimana. Tapi mereka terpaksa untuk stay home untuk waktu yang nggak tahu seberapa lama. Itu gimana ya cara mereka untuk menghandle supaya mereka bisa make it out alive. Mungkin tuh kedengarnya agak lebay atau gimana, cuman kadang prihatin juga gitu, apalagi kadang ada beberapa rumah yang emang agak abusive gitu kan. How can they do apa, what can they do gitu. Maksudmu ini ya, nggak nyaman ketika berada di rumah ya? Iya, hubungan sama orang tua nggak baik tapi stuck with them gitu loh Mbak, Ah, kayak oke. Ini mental kasus toll yang juga. banyak terjadi sih. Oh ya, BTW, aku tergabung di Satgas IPK Himsi Apa itu Jaya. Mbak? Jadi eh, pada intinya IPK itu kan ikatan psikolog klinis gitu kan. Jadi kita bareng-bareng di training untuk melakukan telekonseling kepada orang-orang yang terdampak. Tentu aku bekerjanya office hour. After office hour gitu kan. Eh, Ketika diskusi dengan psikolog-psikolog lainnya, memang banyak kasus KDRT selama pandemi ini. Kasus orang yang dulunya sempat mengalami gangguan jiwa udah mulai stabil, pandemi ini muncul kambuh lagi gitu. Jadi banyak yang nggak stabil jadinya. Untuk yang pertanyaanmu tadi, sebenarnya lebih begini. Nanti lihat situasi yang sedang dihadapi. Apabila memang memungkinkan untuk membuatnya menjadi lebih baik hubungannya dengan orang tua atau dengan saudara gitu, maka lakukan semaksimal mungkin. Kita punya waktu yang banyak untuk bisa memulai dari hal-hal yang kecil gitu kan. Kalau itu memungkinkan gitu. Tapi seringkali saya dapat jawabannya, oh enggak memungkinkan gitu. Karena Susah ya kayaknya. karena susah gitu. Atau permasalahannya nggak seperti itu mbak gitu tuh. Gimana supaya tetap bisa menjalani keseharian dengan stabil gitu. Kita bisa pasang boundaries, Wi. Jadi misal begini, boundaries itu tuh perlindungan gitu ya, perlindungan dari lingkungan gitu. Ketika papa marah misalkan gitu, memang selalu marah, sebelum-sebelumnya juga memang selalu marah gitu kan. Tapi karena kita seharian di rumah, 2 bulanan di rumah, marahnya sampai kita udah kesel banget, ya nggak bisa ketolong gitu, misalkan gitu ya. Nah, proses memikirkan tentang ada apa sih sama papa saya ini, kok marah-marah terus, itu kan tidak baru sekarang ini kita pikirkan kan. Mungkin jauh-jauh hari kita udah sempat ketemu jawabannya, oh ini papa kayaknya ada problem ekonomi deh, makanya dia lagi ini. Atau papa lagi konflik sama mama deh, makanya marah-marahnya sama saya, dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan pasti ada
jawaban di kepala kita ini tentang apa sih yang membuat papa kita seperti ini. Apakah pengalaman dia di masa lalu, stresnya sekarang, kekhawatirannya akan masa depan, atau kerjaan, teman, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, boundary yang saya maksudkan adalah katakan sama diri kita, oke, papa lagi marah. Saya sedang tidak mau terbawa arus marahnya papa. Kita itu kan menjadi terganggu ketika ada orang marah, kita jadi kayak, apaan sih orang ngomong ini aja, masa marahnya segitu? Kita terganggu gitu. Itu artinya kita kebawa, terdampak, sehingga energi orang itu tuh bikin kita negatif juga. Nah, gitu tuh. Nah, boundaries yang dimaksudkan sini adalah bagaimana apapun yang orang lain lakukan, mau dia marah sama kita, mau dia marah karena apa gitu, kita cek, bayangin aja gini, dosen saya itu sering kali bilang kayak gini, bayangkan ada balon itu menutupi atau selubung gitu ya, menutupi seluruh diri kita, jadi tak akan terkena apapun gitu. Jadi ketika misalkan ada orang marah tanpa alasan, kita jadi kayak oke, marah ya gitu, jadi kita nggak kena gitu, karena ada self talk tadi yang kita katakan, lalu kita doing something gitu, jadi nggak ke bawah arus. Boundaries tadi aku pikir ada dua berarti ya, Wi ya. Pertama apa, Wi, tadi, Wi? Ini boundaries itu kan dari lingkungan, terus kedua sering check in to ourselves kan, itu yang aku Bukan, Wi. Itu tuh yang pertama, cek dulu problemnya bisa diselesaikan nggak. Kalau iya. misalkan iya nih, ini sebenarnya gara-gara sibuk-sibukan, makanya jadi kurang komunikasi, maka coba latihan gitu. Tapi kalau misalkan udah toxic banget, nggak bisa kak, nggak bisa banget nih, maka pasang boundaries tadi aku mikir. Agak Sampai susah kap? ya yang pasang boundaries, Pasang boundaries ya susah. ngebayanginnya susah banget Ah, kayaknya, apalagi kadang kayak satu atap itu suara kedengeran gitu loh mbak, cuma kadang yang malah kerasa sih kayak orang marah tuh hawanya panas kan, tiba-tiba kayak sung, kayak kenapa nih. itu kalau kita nggak aware sama diri kita tuh cepet dia ketarik tuh. Gitu. Pernah denger cerita ini nggak sih, Wi? Yang apa tuh? Misalkan nih, aku kasih kamu kado. Nih, aku kasih kamu kado. Ya, nanti Apa ketahuan tuh? nih. Kartu. Ini aku kasih kamu kado gitu kan. Oke. Kamu nggak terima. Kadonya di kamu apa di aku kalau kamu nggak terima? Tetep di mbak. Ya, di aku kan. Itu tuh sama tuh. Kalau orang mau kasih kotoran ke kamu, terus kita bilang, saya nggak mau gitu ya. Kotorannya di siapa? Nggak ke aku, tetap Nggak dia ke yang kamu. lempar. Betul, intinya gitu. Intinya kalau kita tahu, tapi seringkali itu orang lemparnya tiba-tiba, serut gitu ya, tiba-tiba kita tangkap juga gitu kan. Kita nggak sedang melakukan apapun yang bikin kita aware tentang kondisi kita, kedapetan itu. Kedapetan hal-hal negatifnya gitu. Tapi beda cerita kalau misalkan, waduh, ini auranya udah kayak kamu bilang nih, waduh, auranya udah nggak enak nih. Ngerasa ada panas nih, saya terima nggak ya, saya ambil nggak ya, nggak. Oke. Yui atau Fiona, ini marahnya kakak karena suatu hal yang terjadi dalam hidupnya gitu. Ayo boundaries dulu ya, terus bayangin gitu. Andai segampang itu ya mbak dalam hidup. Nggak ada yang gampang ya, itu latihan Iya ya. ya, kan anak sekarang maunya pragmatis gitu mbak. Iya Ya tuh. ini mbak, ada yang nanya, namanya Apa lucu, tuh? lemonial, kayak kenal deh. Temanmu bukan? uh, Temanmu bukan sih? Malah ngomongin enggak, orang. Oke. nggak boleh puasa. Oh ya, oke. Oh iya, ya dia nanya, kalau misalnya self diagnostic itu penting nggak sih atau malah itu nggak sehat? Self diagnostic ya. Mm-mm. Aku kalau bisa hadirin si Lemonials ini sih mau aku hadirin deh. Mengapa jadi penting gitu loh, Wi? Kamu menurut kenapa, Wi? Menurut Yui nih sebagai representasi mahasiswa, ini kan Lemonia ini pasti mahasiswa dong. Mengapa seseorang tuh memiliki sudut pandang atau pola pikir bahwa self diagnostik itu penting? Monggo Yui jelaskan dulu. Aku merasa kalau kita self diagnostic tuh merasa kayak apa yang kita rasakan tuh valid gitu, dari berdasarkan hal-hal yang kita riset.
Kalau aku ngerasa Hmm, perasaan hmm, aku nggak ngerti nih aku ngerasain apa, kok hmm, aku kayak gini ya. Terus aku googlein, ada simptomnya. hmm, Terus aku merasa, wah hmm. jangan-jangan gue kena nih penyakit ini apa Oke, gangguan ini. Aku merasa oke, lebih tenang sedikit karena aku tahu apa yang terjadi dalam diriku. Cuman habis itu panik juga, ah masa iya sih gue kayak gini, gitu sih Mbak. oke. Jadi sebenarnya penting atau gimana nih? Ya gitulah ya. Kalau itu mungkin untuk starter setidaknya kita mulai aware kan ada yang salah dengan diri kita Hmm, coba hmm, cari tahu. Cuman setelah hmm. itu ya bener-bener harus cari pertolongan profesional sih. Soalnya aku tuh pernah Oke. nih ya ke Heeh, tempat dokter gitu. Aku lupa hmm, tuh klinik atau apa. Terus ada tulisan pasien yang mendiagnostik diri sendiri dikenakan hmm. denda 250.000. Serius? Itu dokter Saking fisik apa? fisik Mbak, dokternya tuh saking sebelnya Oh, gitu loh. Kayak kadang kalau misalnya kita ngediagnosis diri sendiri itu parah-parah tau Mbak. Kita misalnya masukin simptom misalnya kita flu stres pusing. betul tiba-tiba keluar HIV gitu. Itu kan kayak gila ya. Itu tuh sering banget jadi Itu. jokes. Dokterku tuh sampai kayak marah-marah banget waktu itu. Kayak aku kan iseng aja tuh nanya. Terus kayak oke dok, Mhm. oke saya nggak gitu kok dok. Saya beneran sakit ini saya kenapa? Oke, itu aku pikir dokternya bagus ya. Apa nanti kita bikin gitu ya di student support ya. Bagi yang sudah mendiagnosis dirinya akan didenda gitu ya. Oh boleh Jadi boleh. nggak akan diagnosis diri. Eh, Proses gini sih. Aku jadi keinget gini, di grup konselor sebaya kedua tuh aku tuh ada ngirimin video gitu, Wi. Lagu gitulah. Lagu tentang seseorang yang mendiagnosis dirinya, kemudian akhirnya meninggal, bukan karena diagnosis yang dia kira, tetapi karena ketakutan dia terhadap Ah, diagnosisnya itu yang masih belum clear, iya apa enggak gitu. Jadi kayak, oh aku HIV ya, aku HIV, terus dia ketakutan ya HIV gitu ya. Terus sampai udah selesai dengan ketakutan, karena ketakutannya itu. Sebenarnya itu yang dikhawatirkan dari self diagnostik sih. Tapi kalau kita mencari tahu dulu nih gitu ya, apa sih arti sehat mental, terus dapat kok saya nggak gitu ya, nggak sesuai dengan definisi sehat mental ya gitu kan. Ya udahlah, datang psikolog aja langsung gitu, nggak usah langsung menjudge diri depresi dan lain sebagainya gitu, atau bipolar tuh sering banget itu di mention tuh, hmm. Sama ini gak schizophrenia sih mungkin. stres, Apa? depresi gitu. Depresi sih yang paling sering kayak. Depresi. Nah, bedanya stres Hmm. sama depresi itu apa? Terus kalau aku stresnya tuh ternyata cuma stres normal atau stres yang aku harus bawa ke psikolog tuh gimana bedanya Mbak? Oke. Stres itu suatu hal yang terjadi pada semua orang. Depresi itu suatu diagnosis gangguan mental. Maka ketika kita bilang saya stres, ya saya paham kamu sedang mengalami suatu tekanan, baik akademik atau secara sosial dan lain sebagainya gitu tuh. Uh, Seringkali orang melebeli stres ini tuh negatif gitu, Wi. Padahal somehow stres ini tuh merupakan cara supaya kita bisa naik tingkat. Misalkan gini, Wi, kamu stres gak pas dimintain live IG sama saya? Sedikit. Sedikit ya toh. Tapi kan Sedikit. akhirnya kamu mengelola itu dengan baik, dengan berlatih. Kita akhirnya berdiskusi untuk sampai live IG ini. So, part of you tuh ada yang berkembang gitu untuk mempersiapkan sesuatu gitu. Maka itu cara seseorang individu yang sehat mental untuk mengatasi stres. Jadi, pertama, jangan labelin dulu stresnya gitu. Jangan label, oh ini negatif nih gitu. Atau terlalu positif, oh ya saya seneng nih ini stres gitu misalkan ya, enggak gitu juga sih sebenarnya, tapi kita lihat oh ini tekanan gitu ya, coba apa yang bisa saya lakukan dengan stres ini gitu. Nah kalau depresi sebenarnya prosesnya sama dengan gangguan mental lainnya, Wi. Jadi pertama kita stres, pada individu yang mampu menanganinya stresnya ini naik turun tuh, stres tinggi terus turun, nanti ada masanya lagi tinggi turun lagi gitu kan. Nah, orang yang bisa ending up pada gangguan mental karena stresnya tinggi terus. Udah stres, dia nggak mau atasin. Bisa dengan lari dari stres tersebut, bisa dengan dipendam, pokoknya nggak menghadapi aja. Akhirnya
stres akut berkepanjangan tuh, stres akut berkepanjangan. Nah, nanti tergantung kepribadiannya, ending up-nya akan seperti apa. Bisa dengan apa? Alcohol abuse, depression, BPD mungkin, borderline personality, atau hal-hal yang lain gitu. Nah, prosesnya tuh begitu, tapi dalam jangka waktu yang sangat panjang. Gak bisa misalkan, oke, seminggu stres terus langsung depresif gitu. Aku pikir enggak sih. Eh, kita punya imun psikis untuk bisa mengatasi stres-stres tersebut. Terus kita juga punya social support gitu kan. Berarti depresi itu nggak tiba-tiba hadir ya Mbak? Itu kayak stres yang makin intens, kita nggak handle well, kita nggak Hmm, bisa ngadepin, kita nggak mau ngadepin juga, makanya langsung hmm, kayak bom meledak, kita langsung down gitu. hmm. Oke, oke. Gangguan mental nggak pernah datang tiba-tiba. Nah itu kayak perlu di-highlight tuh, gangguan mental nggak pernah datang tiba-tiba. Nggak Karena pernah, kadang nggak kita pernah. merasa kayak, ini nggak sih Mbak masih debat kayak itu genetik dari lahir atau nggak itu gara-gara kita gede di lingkungan yang stressful gitu. Begini, yang aku bilang tidak pernah tiba-tiba, orang ngerasa tiba-tiba, padahal nggak pernah tiba-tiba kan kita bilang. Kenapa? Karena kita nggak pernah aware sama kondisi kita sebelumnya. Seketika depresif, loh, depresi ya saya ya, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya itu udah dari awal-awal tuh kecil, numpuk, makin besar gitu. Nah, kalau terkait dengan apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya gangguan mental, itu genetik kah, pola asuh kah, dan lain sebagainya, semuanya menjadi berkontribusi, Wi. Kapan waktu itu saya pernah bikin apa sih, Wi, pertanyaan gitulah di story IG saya kan. Saya bilang gini, apa yang membuat seseorang mengalami gangguan mental? A, faktor genetik. B, faktor lingkungan. C, stres berkepanjangan. Jawabannya apa? Genetik yang banyak ya? Enggak dah. Yang Oh banyak enggak, itu, oh, lingkungan atau apa? saya bilangnya salah orang tua gitu. Yang paling banyak tuh bilang salah orang tua gitu kan. Tadi Sebenarnya tuh kan nggak ada begini. di pilihan ya Mbak. Oh iya, iya, Tiba-tiba yang ini, yang jawabnya lingkungan, faktor pasti. lingkungan, faktor lingkungan. Genetik kita itu, kita bisa saja carrier untuk depresif, carrier untuk mengalami gangguan mental tertentu. Tapi once kita tahu bahwa ada kecenderungan itu, kita peka betul dengan perubahan emosi, perubahan pikiran yang kita miliki, maka akan ada langkah-langkah yang kita lakukan untuk bisa membuat faktor genetik ini seminimal mungkin muncul. Aku senang nih, klien aku pernah bilang kayak gini. Waktu itu saya tanya di hair counseling, saya bilang, apa yang bisa kamu dapat dari pertemuan kita? Terus dia bilang, kita nggak boleh jadi budak dari diri kita. Kita bukan budak dari genetik kita. Ketika rambut saya hitam, saya punya power untuk bisa mengubahnya jadi coklat atau ungu. Ketika genetik kita ada bawaan depresif, ketika kepala saya memang terus-menerus mengeluarkan sinyal depresif, ada langkah yang tetap bisa kita lakukan daripada menyerah untuk ya udahlah biarin orang genetik gitu. Itu satu. Faktor lingkungan tentu berpengaruh juga. Udah ada bawaan, terus ketambahan sama lingkungan yang buruk, nah itu makin jadi tuh gangguan mentalnya. Uh, Jawabannya yang C, stres berkepanjangan. Kalau saya sih, lebih baik nih, lebih ke udah tahu stres, kenali apa yang membuat kita tuh rentan akan stres. Kok saya stres sama akademik, teman saya nggak stres sama sekali ya? Oh, saya rentan di bagian akademik ini. Teman saya rentannya di bagian percintaan. Saya percintaan nggak problem gitu, misalkan gitu ya. Jadi ya beda stres gitu loh. Kenali dulu gitu dan bagaimana cara saya menanganinya sejauh ini gitu sih. Jelas nggak ya? Lumayan lah ya. Lumayan jelas sih. Jadi udah kejawab ya guys. Soalnya tadi ada yang nanya Mbak,
cara membedakannya stres dan depresi itu kayak gimana. Pas kita lagi Oh bahas ya, dia nanya gitu. Semoga nanya. kejawab jelas Oke, ya. Kalau kurang jelas bisa komen aja nanti bisa tanya dijelaskan lagi. lagi. Sama ini sih Mbak yang kadang aku notice tiba-tiba kepikiran. Kita kan intinya kita punya student support juga kalau kita ada problem whatsoever, ada yang nolong kan. Intinya kampus menyediakan SS tuh kayak gitu. Cuma terkadang aku Tuh. notice juga ya teman-temanku ketika kadang rekomendasi kamu coba ke psikolog aja deh. Soalnya kalau kamu menanya aku jujur nggak bisa bantu karena nggak kepikiran pernah punya masalah kayak gitu. Jadi bener-bener blank, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi mereka tuh kadang takut Mbak ke SS itu karena mereka nggak tahu bakal diapain. Nah kita tuh Oh, sebenarnya ngapain aja sih kalau ketemu psikolog atau ke SS tuh kita diapain sih Mbak? Sebenarnya banyak yang takut soalnya. oke oke. Sebenarnya takut itu bayangannya diapain sih sebenarnya mereka tuh? Nggak tahu juga Saya ya. juga bingung Mbak, orang saya masuk-masuk aja ya. Saya mah pede-pede aja, tapi orang lain kan ada yang takut Mbak. Apalagi kalau sendiri harus temenin kadang-kadang. Betul betul betul. Sebenarnya begini sih, kita tuh takut akan sesuatu karena kita nggak tahu. Maka cara mengatasi ketakutan itu dengan cara mencari tahu gitu kan. Di proses konseling sendiri di ruang konseling student support nggak akan ada aneh-aneh kok. Ya, psikolog itu baik lah gitu pada umumnya. Mereka tuh jadi psikolog karena punya niatan untuk membantu orang lain gitu kan, makanya dia jadi psikolog gitu. Uh, untuk teman-teman mungkin di sini yang nggak tahu apa yang terjadi ketika datang ke psikolog harus ngomong apa dan gimana, datang aja dulu bilang saya mau konseling gitu kan. Nah terus nanti psikolognya akan kasih kertas tuh. Kertas itu berisi biodata, nama, nomor HP, terus identitas lainnya, terus permasalahan apa yang mau dibahas, terus pendidikan, seingat mungkin peristiwa-peristiwa kecil di masa lalu, nah gitu-gitu isinya kertasnya. Terus bikin bikin jadwal kan? Setelah bikin jadwal janjian lah tuh. Nah psikolognya udah punya ini catatannya, gitu. Nah nanti pas ditanya, ya small talk dulu gitu, gimana kabar, apa dari mana tadi gitu, nggak akan langsung kamu ngapain kesini, ada apa gitu, nggak akan. Terus itu yang bikin orang bingung ya, iya saya ngapain kesini, saya bingung gitu kan. Iya pelan-pelan lah gitu, dari small talk dulu aja pelan-pelan gitu, terus nanti ditanya dari kertas itu gitu kan, oh kamu asli sini ya, lahir di mana gitu, gimana keadaan sana gitu. Nanti sembari si klien itu tuh merespon, si psikolog ini tuh mulai memetakan problem sebenarnya tuh ada di mana nih, akademik kah, keluarga kah, sosial kah, pertemanan kah, gitu-gitu loh. Jadi dari cerita-cerita dulu awal aja gitu. Nah nanti akan terarah ke suatu hal gitu deh. Sampai nanti memutuskan akan melakukan psikoterapi jenis apa. Setelah permasalahan Psikoterapi itu ketemu, apa Mbak? oh iya nanti sebentar ya, aku Jangan jelasin pakai ya. istilah-istilah rumit dulu Mbak, yang simpel dulu. Penemuan Oke, siap. masalah nih ya. Udah penemuan masalah di sini nih, terus akan ditawarkan, oke, psikoterapi itu jenis treatment yang diberikan psikolog kepada klien, yang mana dapat membantu si klien mengatasi gejala-gejala yang dia keluhkan. Gitu. Oke deh. Ini ada yang nanya nih Mbak. Lisa Gita nanya nih, kapan waktu yang tepat untuk datang ke psikolog? Kapanpun ketika kamu butuh teman bicara. Aku pikir gitu ya. Tadi kan kita udah bahas tentang negatif, nol, dan positif kan, Wi? Nah, saya nggak tahu nih. Bisa jadi kita di posisi nol, maka ya nggak apa-apa, sharing aja sama psikolog. Atau lagi di posisi di negatif, ada problem, sharing juga ke psikolog. Nanti Tapi kadang berfigure out. perlu, oh iya, dipetain masalahnya ya. Betul. Tapi kadang perlu diingat juga nggak sih Mbak? Ini hal yang aku sendiri personally agak kaget sih. Ketika kita datang ke psikolog, itu jangan tiba-tiba berharap sekali datang masalah kelar. It doesn't work like that.
Dan kadang tuh ya, jujur ini mungkin dari SMA, kadang-kadang teman-temanku juga ngomong kan, ah ya udah ke psikolog aja atau nggak kesehatan, nanti masalah lu kelar gitu loh, ada orang lain yang ngurusin. Ternyata tuh nggak kayak gitu. Itu aku agak kaget sih sebenarnya, kayak ya juga ya, nggak mungkin masalah seberat itu sekali ketemu sama orang ngobrol terus kelar, tuh nggak mungkin. Ada part dari psikolognya sendiri, ada part dari kita. Terkadang itu kita ngandelin psikolog kita gitu loh, Mbak. Kayak Mbak kayak juga pernah ceritakan, kayak sebagai psikolog Mm. juga harus kayak membedakan kalau psikolognya juga misalnya lagi apa ya, banyak pikiran tuh apa, nggak bisa nerima klien ya di reschedule gitu loh. Ini kadang kayak jadi hal yang perlu diketahui juga sama teman-teman. Jangan expect Oke. kelar dalam satu kali pertemuan, tuh nggak mungkin. Psikolog bukan Tuhan gitu loh. Terus Bahkan ya, Tuhan pun kalau ngasih jawaban, pasti ngasih jawaban yang bikin seseorang bertumbuh. nah iya iya benar-benar. Tahu nggak, Wi? Kenapa nih? Psikoterapi di luar negeri itu bisa berlangsung 1 sampai 6 tahun. Uh, Sampai seseorang itu kelar intervensinya, psikoterapinya. Di Indonesia, aku nggak paham. Tapi psikolog-psikolog Indonesia sedang struggling dengan sangat keras dengan problem ini. Yang seperti kamu sampaikan tadi, sekali bertemu, kalau bisa 15 menit ketemu, tuh langsung kelar semua masalah gitu kan. Aku pikir itu ya ampun. Nah ini sebenarnya problem ini sih, awareness tentang mental health. 1 sampai 6 tahun, cek aja. Untuk jenis-jenis psikoterapi yang psikodinamik gitu kan. Tapi menariknya begini, akhirnya penelitianku waktu tesis itu bagaimana suatu terapi yang dirancang 8 sesi, 8 sesi itu 8 pertemuan, 8 minggu, 2 bulan berarti kan. Komentar terhadap penelitian sebelumnya yang 2 bulan itu adalah itu tidak bisa dipakai di puskesmas untuk orang-orang yang datang ke puskesmas, karena seringkali orang tuh datang sekali langsung pergi dan gak balik-balik lagi. Kita hubungin apa kabar, gimana, nggak datang-datang lagi gitu kan. Maka di tesis saya bagaimana membuat 8 tadi 2 bulan tadi menjadi 2 sampai 3 pertemuan saja, begitu. Sebenarnya si researchernya ini juga sedang bekerja untuk mencari tahu gitu. Tapi menjadi menarik dan menantang gitu sih. Tapi just for your information aja teman-teman, ya itu dari 1 sampai 6 tahun. Karena aku nambahin lagi. Bagaimana seseorang bisa ending up dengan suatu pola perilaku tertentu? Misal nih, saya hidup dengan pola seperti ini selama 20 tahun. Saya denial terus sama problem saya selama 20 tahun. Saya memendam terus semua permasalahan selama 20 tahun. How come? 20 tahun yang sudah dilatih terus-menerus berubah dalam waktu 1-2 jam. Maka perlu ada latihan lagi. Maka ketika Yui mengatakan, nggak mudah mbak, nggak ada yang mudah. Perilaku yang sudah kita lakukan ini tuh terlatih selama 20 tahun lebih. Mengubahnya gimana? Dengan latihan lagi. Terus menerus, ya aku jadi semangat gitu loh kalau bahas tentang ini. Tapi kita tinggal punya waktu 7 menit lagi, Wi. Ini akan berhenti dalam waktu 7 menit, Wi. Sepertinya oh ya mungkin udah, nggak ada pertanyaan lagi, ya, nggak ada teman-teman. pertanyaannya. Mungkin bisa disimpulkan, Wi. Atau kamu ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan Satu terakhir deh Mbak, mungkin. terakhir Kalau deh Mbak. satu. Ini nih, di saat pandemi anak-anak kuliah kan kita pakainya sekarang Zoom University nih Mbak. Kita nggak ada yang ngawasi nih, supaya kita motivasi tetap ada, kagak menurun tuh bagaimana? Tips dan trik dari Mbak deh. Hmm. Motivasi itu ada ketika kita mau melakukan sesuatu yang kita senangi. Hal yang kita Tugas senangi nggak menyenangkan Mbak. nggak memotivasi kita, betul. Tapi selain hal yang menyenangkan, ada yang namanya tujuan. Orang-orang yang kehilangan motivasi, cek tujuannya ada apa enggak. Maka buat tujuan. Atau nanti bisa cek podcastnya Kompas Corner. Yang episode pertama itu ngobrol sama saya membahas tentang ini juga. Gimana kita bisa menyeimbangkan antara aturan dalam diri kita dan kesenangan dalam diri kita. Maka kalau kita mau tetap on the track, pasang tujuan yang jelas. Gitu. Kalau nggak ada tujuan, susah tuh. Tuh ibarat misalkan kita mau lari, Wi. Mau lari.
nggak tahu menuju kemana larinya ya. Akhirnya ya udahlah istirahat gitu. Beda cerita kalau misalkan saya mau lari ke titik sana. Saya mau sampai ke titik sana dalam jangka waktu 1 hari. Maka saya bisa atur lari saya se sedemikian rupa sehingga dalam waktu 1 hari saya sampai pada titik itu. Gitu. Itu akan memotivasi kita untuk doing something. Oke. Okay. Oke. Mbak, bentar nih, ada satu pertanyaan maksudnya menarik juga Oke. nih. Ada yang nanya, katanya kalau kita ke psikolog itu cocok-cocokan. Itu benar nggak sih Mbak? Atau Mbak ada tanggapan Betul. sendiri? Betul, betul, betul. Ah, Betul sekali. Jadi gini, ini menarik ya. Psikolog itu tuh narik-narik klien. Ada namanya resonansi. Kenapa saya bertemu dengan Yui? Somehow ada kesamaan di beberapa titik lah. Sehingga akhirnya kita dipertemukan. Kenapa kamu nggak ketemunya sama Mbak Vika atau Mas Dio gitu? Ya kan? oh iya. Jadi aku percaya alam semesta ini tuh penuh energi gitu loh, Wi. Dan sebenarnya setiap pertemuan kita dengan orang itu adalah tarik ulur energi gitu. Jadi nggak usah ngerasa, oh psikolog ini nggak bagus, oh ini psikolognya bagus. Nggak ada yang seperti itu. Yang ada adalah cocok nggak cocok. Beberapa orang nggak cocok sama saya, Wi. Mbak Fiona itu terlalu keras, Mbak Fiona itu terlalu belak-belakan, menyakitkan hati, dan lain sebagainya. Nggak apa-apa. Beberapa klien cocok, mesti dikerasin mungkin, beberapa gitu, dan lain sebagainya. Biasanya pun saya bilang gini, kalau kan berasa tuh kalau counseling not going well tuh berasa kalau nggak cocok gitu kan. Kamu mau nggak saya refer ke psikolog yang di sana? Mau nggak saya refer ke yang ahli dalam permasalahanmu gitu? Nah, saya akan refer tuh. Saya akan refer ke psikolog yang mumpuni gitu. Udah thank you Mbak katanya udah terjawab nih berarti. Iya, udah terjawab berarti. Berarti selain ngarepin masalah langsung kelar ketemu psikolog, juga perlu antisipasi ya, kayak cocok-cocokan juga sebenarnya sama psikolog. Tergantung juga Betul, tergantung betul. attitude gak sih Mbak? Kalau awalnya datang skeptis kayak males gitu juga kayaknya nggak ending well gitu. Karena Iya, beberapa iya. dulu pernah sih sama konselor SMA gitu, kalau nggak yakin di awal tuh kayak jelek lah hasilnya, tiba-tiba tengah pertemuan keluar gitu. Biasalah anak SMA dulu ya. Hmm. Hmm. Karena Tinggal ngerasa berapa menit nggak, lagi nih Mbak? Nggak ini kan? tinggal 3 menit lagi keputus ini kita 3 nih. menit lagi. Heeh. Oke deh, di sum up nih ya gue. Iya. Kalau nggak langsung tutup aja lah. Jangan, Mana aja lah. yang 2 menit baru dua datang menit 2 menit. bingung. Iya. Yang aku hal menurut aku yang ini aja kali ya, yang menurut aku penting nih ya. Ini kita kadang bertanya-tanya bedanya psikolog sama psikiater. Kalau psikolog itu dia nggak ngasih kita obat intinya. Kalau psikiater itu dia ngasih kita obat. Betul. Terus ya ada lagi yang nanya Mbak. Tapi terputus. Udah bentar, aku lanjut dulu ya. Terus ada ini yang menarik banget, kayak 3 hal yang perlu kita cek ke diri kita sendiri tiap hari tuh, pikiran kita lagi kayak gimana, lagi oke nggak, kita overthinking nggak, terus kalau kita kelelahan terus tuh berkepanjangan. Yang kedua tuh perasaan, dicek juga. Karena perasaan tuh susah dikelola, makanya dicek aja guys. Terus yang ketiga adalah perilaku kita. Ada nggak perilaku-perilaku yang sebelumnya keseringan dilakukan tapi kita tahu itu buruk, atau nggak tiba-tiba muncul tuh kan nggak mungkin. Jadi kita nanyain perilaku kita ini sebenarnya konsisten nggak sih dengan diri kita yang sekarang, atau nggak dulu pernah kejadian sekarang nggak lagi. Aku ngomong apa ya Mbak? Bentar. Nggak apa-apa, kita tinggal 1 menit lagi, 1 menit lagi akan 1 menit. terputus. Oke deh. Ya yang nanya nggak kejawab dong nih. Gini, yang nanya bisa DM ke Internal Student Affairs, nanti Oh iya bisa benar. tak reply langsung, gitu ya. Nah yang masih punya pertanyaan internal student affairs, di bombard aja itu DM-nya ya. Iya, di Terus DM sama DM ini aja. guys, kalau kalian butuh bantuan psikolog, pemerintah tuh nyediain line namanya line sejiwa tadi. Kalian tinggal pencet 119, terus bisa yang line ke-8 ya Mbak yang ketemu psikolog. Nah, Extensionnya kalian di bisa ke belakang. sana. Terus kalau misalnya kalian merasa di rumah nggak nyaman, kalian harus pasang boundary sama tahu permasalahan. Misalnya orang tua kita marah tuh tahu itu marahnya emang kayak dari dulu kayak gitu, bukan salah kita. Jadi Oke, kita pasang oke. boundaries atau bubble itu. Pikir Oke. cukup ya, Wi. Oke. Cukup. Lu tutup, tutup. Terima kasih teman-teman, gitu. Terima kasih ya teman-teman yang sudah datang. Maafkan keabsesan kami. Semoga berguna. Oke, kalau masih ada Oke, pertanyaan, DM aja Mbak Fiona. DM. Dan jangan lupa yang mau SKKM, Oh iya, SKKM. Yang penting bisa tuh. email ya. Oke, Oke bye-bye. Thank you, deh. Yui. Bye guys. Thank Thank you you, Mbak. teman-teman. Dadah. Dadah.